Nah, kita ketahui bahwa wayang ini di dalamnya kan begitu kompleks ya, begitu kompleks, banyak nilai-nilai, banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Ya. Di samping sebagai seni tontonan, kemudian tuntunan dan tatanan. Ya, dan tatanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Waryo, terima kasih karena sudah Ya. berkesempatan hadir di Gegesik Iya. untuk akan menyampaikan kisi-kisi atau sekedar sharing tentang seni dan budaya. Baiklah ke pokok inti pembicaraan atau pembahasan sharing kita, Waryo. Ya, Mas Afif. Lujeng, Alhamdulillah. sehat. Oke. Assalamualaikum para hadirin. Niki Pak Waryo kangge tentang tema seni sing sebagai apa estetika budaya Cirebon khususnya Pak Waryo ya. Oke. Pertanyaannya adalah gimana sih Pak Waryo peran seni wayang dalam tatanan kehidupan masyarakat Cirebon atau dalam pendidikannya juga. Mungkin Baik. Pak Waryo bisa menjelaskan kepada teman-teman kita. Baik. Semangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif selaku pembawa acara di acara Gubuk Channel. Gubuk Channel ini ya. Gubuk Channel. Alhamdulillah Gubuk Channel ini sudah mulai mengangkat konten-konten seni yang berkaitan dengan seni Cirebon ya, seni dan budaya Cirebon. Ya. Baik. Hari ini kita bisa mungkin kita mulai dari apa yang menjadi topik hari ini ya. Topik hari ya, ini. Kemarin beberapa topik yang lain barangkali. Saya mungkin hanya sharing saja Mas Afif. Ya, Pak. Memang di Cirebon ini sangat kaya potensi kesenian ya. Ya. Di antaranya adalah tentang wayang Cirebon. Memang berbicara wayang Cirebon ini tentu sangat kompleks ya. Kompleks. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kesenian wayang ini. Ya. Kalau kita bicara tentang wayang, tentu bicara tentang kebudayaan. Ya, benar. Bicara kebudayaan di sini adalah tentu berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, tatanan nilai dan lain sebagainya, ya. Termasuk estetika begitu di dalamnya, kesenian ya. Kesenian. Nah, mengenai wayang, saya kira kedudukan wayang ini di dalam kebudayaan Cirebon sangat begitu berperan. Mas Afif, kekayaan kesenian di Cirebon ini, wayang sampai saat ini masih memiliki peran yang sangat penting, ya. Kedudukannya di masyarakat. Saya lihat di dalam upacara adat, kemudian kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, wayang ini masih memiliki tempat yang sangat bagus ya. Sebagai adat juga. Sebagai ya, Pak, adat, kaitannya dengan peristiwa kepentingan adat di antaranya ya, ya, termasuk kepentingan sosial lain, misalnya untuk hiburan dan sebagainya. Nah, kita ketahui bahwa wayang ini di dalamnya kan begitu kompleks ya, begitu kompleks, banyak nilai-nilai, banyak hal-hal yang bisa kita ambil. Ya. Di samping sebagai seni tontonan, kemudian tuntunan dan tatanan. Ya, dan tatanan. Dari aspek tuntunan barangkali wayang ini kan sebetulnya dahulunya sebagai salah satu ekspresi bagaimana cerita-cerita yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kehidupan manusia itu terekspresikan di dalam cerita pewayangan. Ya. Nah, ini kemudian terekspresikan ke dalam bentuk pakliran-pakliran yang tentu didukung pula dengan bentuk penyajian yang harus menarik gitu. Kalau dari bentuk tontonan misalnya, tontonannya.
sajian-sajian di dalam pertunjukan ini kan harus memenuhi bagaimana pertunjukan itu supaya menarik. Menarik. Ya, kan di sana ada beberapa elemen ya, ada karawitan, ada pedalangannya berkaitan dengan bagaimana menggerakkan sebuah teater boneka begitu Ya. kan. Itu kan. Kemudian dari sisi lain barangkali dari keseluruhannya pertunjukan itu sendiri itu dari tontonan lah, katakanlah. Dari tontonan. Jadi tontonan itu prasyaratnya dalam sebuah pertunjukan wayang itu harus memiliki daya tarik gitu. Ya. Berarti juga harus bisa kita bagaimana artinya berpendapat konsumsi atau asumsi orang. Ya, Iya. ya. Jadi Bisa mengikuti elemen-elemen zaman juga. sebuah pertunjukan itu harus memenuhi unsur-unsur estetikanya. Nah, iya, Bentuk penyajiannya dari unsur karawitannya, pendukung-pendukung pedalangannya, Iya, benar. termasuk dari penyajian paklirannya. Aliran wayang. Ya bagaimana pakliran itu bisa menarik tentunya harus ditunjang dengan berbagai faktor kan. Ya. Di antaranya dalangnya harus mumpuni menguasai dari menguasai. berbagai aspek Iya, benar. teknik bagaimana mendalang yang baik. Iya, gitu. iya, benar. Itu dari tontonan. Kemudian dari tuntunan. Yang kedua dari tuntunan. Iya. Wayang ini dari sejak awal memang merupakan kesenian yang lebih cenderung bagaimana mentransformasikan sebuah kehidupan manusia, Kehidupan gitu. yang nyata digambarkan ya, oleh wayang. digambarkan oleh dalam bingkai Dalam pertunjukan bingkai wayang, pertunjukan wayang. Ya, gitu ya. Nah di sana kan ada beberapa unsur teater yang berkaitan dengan esensi kehidupan yang terbingkai dalam pakliran itu sendiri. Iya, benar. Ya, jadi unsur-unsur teaternya adalah bagaimana pertunjukan ini kemudian mengangkat nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Di sana ada etika, ada norma, ada sopan santun, ya. juga. Jadi harus bisa mengangkat bagaimana tidak hanya tontonan tetapi juga bisa menuntun. Ya, menjadi contoh bagaimana kehidupan itu diangkat ke dalam bingkai sebuah pertunjukan begitu. Ya. Yang berikutnya barangkali adalah tatanan. Ya, di dalam sebuah pakliran kita sering melihat dalang itu suka memberikan contoh bagaimana sebuah kehidupan itu bisa berjalan dengan teratur dengan baik. Contoh dalam adegan kerajaan, dalam katakanlah Punakawan dengan para Pandawa dengan ini ya Pawongan dengan Pegustennya. Itu kan ada aturan-aturan tata krama. Bagaimana seorang katakanlah Punakawan kemudian harus menjaga sopan santun, katakanlah ya gitu. Walaupun dengan cara mereka gitu ya. Tapi bagaimana dia harus mengabdi kepada kepada Pandawa misalnya seorang Pegustennya begitu. Itu kan ada tatanan aturan-aturan yang termasuk barangkali ketika dalang menjabarkan sebuah peristiwa. Kan di dalam adegan pertama dalang itu ada bagaimana menyampaikan narasi tentang kehidupan. Ya, contohnya Ngertawara. Bahasanya cerita di dalam pakliran wayang saat ini sedang berada di keraton Astina, rajanya siapa, begini. Itu kan menggambarkan tatanan sebuah kerajaan. Ya.